Saya pikir lagi gimana caranya ya supaya nggak buntung-buntung amat gitu. Ya saya bikin kayak kanopinya kayak gini, dia sistem ke knockdown. Jadi bisa dicabut lagi kalau saya pindah ke tempat lain gitu. Gitu. Jadi kayak sistem ya knockdown. Bisa copot pindah lagi. Pindah lagi gitu. Ya paling kalau itu kan cuma bedeng-bedeng aja. Itu pun bisa dicopot lagi, bisa dipakai lagi kayak gitu. Ya paling ya apesnya ya paling ya nyemen ini aja, semen ini aja ya sama sumur lah ya udah ini. Berarti habis berapa bang? Waktu pertama ngebangun nih? Berapa ya? Ngurupnya habisnya berapa? totalnya aja ya. Nah totalnya. Total nggak termasuk kontrak ya. Kurang lebih. Habisnya totalnya aja ya. Total nggak termasuk kontrak ya. Kurang lebih karena saya dibohongi, itu kurang lebih hampir 200. Hampir 200. Berarti tadi dari rawa-rawa, alang-alang, diuruk, semen lagi, semen itu lagi. pun dibohongin, semennya tebalnya berapa senti dibilangnya ternyata enggak. Ya gitulah. Jadinya dananya gede. Dananya 200 juta persiapannya. Ya tapi ya syukur ya balik modalnya kalau saya hitung dengan kondisi sekarang ini ya insya Allah 2 tahun sebenarnya saya udah balik modal. Udah balik modal. Ya kadang-kadang gini loh, lucunya teman-teman gitu ngomong, oh enak ya punya cucian misalnya gitu kan. Oh enak lo punya cucian lo sekarang gini, duit ngalir terus. Waduh duit ngalir terus gimana ceritanya gitu kan. Yang pasti kalau punya usaha itu pasti 24 jam mata itu susah merem. Pertama, karena usaha saya juga bergerak 24 jam. Udah gitu kalau mau cuma apa istilahnya usaha sampingan susah. Cucian mobil tuh nggak bisa dijadiin usaha sampingan, sama sekali nggak bisa. Karena ya mungkin kalau orang lain naruh invest apa segala macam dia ada duit bisa, tapi kalau ditinggalin sama orang itunya pasti akan ambruk, itu udah pasti. Udah 99% cucian seperti itu. Terus kendalanya lagi kayak sumber daya manusianya gitu ya, banyak juga yang kabur gitu apa segala macam. Makanya saya ambil dari orang jauh dari Jawa atau apa gitu. Kalau orang sini apa ya paling dia target cuma misalnya 2 bulan 3 bulan gue udah bisa beli motornya, DP motor udah dia kabur gitu. Tapi kalau orang jauh dia lebih inilah, lebih telaten lah, lebih gigi. Paling ya seperti itu. Banyak lagi kendala yang lain ya dibawa kabur uang juga pernah. Saya pun nyuci mobil 40 mobil juga pernah. Saya sendiri nyuci mobil 40 mobil pernah. Karena waktu itu ditinggal kabur. Oh iya pernah waktu itu. Jadi 40 mobil dalam sehari saya nyuci pernah. Kan seharusnya di sini itu ada kurang lebih supaya amannya itu 10 orang lah. 10 sampai 15 orang aman. Waktu itu ditinggal kabur jadi 5 orang. Jadinya saya nggak mau saya ikutan nyuci. Gitu. Ikutan nyuci ya saya jadi ngerasain gitu loh. Gini ya caranya nyuci, apa capeknya begini. Jadi kalau ada karyawan yang lain, pegawai yang lain, aduh bos capek bos. Gitu kan, capek bos. Berapa lu nyuci? Udah 5 bos. Ah 5 lu capek. Gue 40 gue nyuci. Jadi gue udah tahu. Jadi paling nggak kita udah ngerti lah
Gitu. Waktu itu pokoknya saya lupa di bulan pertama itu pokoknya 600-an. 600 kendaraan mobil dan motor. Bulan pertama 600 kendaraan, terus meningkat 1000 udah main duel terus naik. Ya alhamdulillah sampai 2000 lah. Pernah sampai 2000. Terus pandemi turun. Ya sekarang mulai naik lagi ya. Alhamdulillah udah mulai naik lagi. Bulan hujan. Bulan hujan itu yang rame biasanya. Kalau bulan-bulan itu ya agak sedikit menurun lah. Nah, ya kayak gitu. Tapi ya rata-rata nggak beda jauh. Paling kalau misalnya pas bulan hujan itu selisihnya sama bulan kemarau ya mungkin sekitar 200 kendaraan gitu. Selisihnya sekitar segitu. Kita di sini cuci mobil, motor, mau sepeda juga bisa karena kita deket ada trek sepeda nih deket sini gitu. Kadang-kadang mereka gerombolan gitu suka nyuci juga. Habis sepeda off-road gitu. Udah gitu fogging ada juga. Fogging mobil untuk ngilangin bakteri, mencegah virus, ngilangin bau-bau di di kabin mobil tuh. Terus ada juga wax, poles, itu salah satu pendukung juga. Kalau kita ngandelin cuma cuci aja agak berat, jadi harus ada yang lain. Terus saya juga ada kerjasama juga dengan kaca film. Kalau ada orang yang mau kaca film bisa juga. Betul, ada. Jadi kita ada 2 jenis. Untuk mobil kita ada 2 jenis, yaitu cuci kolong. Itu termasuk kolong, jadi cuci bodi, vakum, kolong, semir ban. Yaitu paket yang pertama. Paket yang kedua cuma bodi, terus vakum, semir ban, sama ya kolong spakboard lah gitu. Terus ya cuci motor biasa, cuci motor kita pukul rata semuanya sama harganya. Kalau cuci kolong kita tergolong murah, paling murah di sini itu 35.000. Biasa udah nyentuh angka 45 sampai 50 loh, Bang. Iya, benar. Ya mungkin itu yang pakai hidrolik ya. Kalau saya kan nggak pakai hidrolik gitu. Tadinya saya juga berpikiran saya mau pakai hidrolik. Cuma bisa nggak itu dipakai selama 24 jam? Gitu kan. Terus listriknya juga kan gede banget, 24 jam gitu berat. Dan saya lihat juga dari marketnya di sini kayak apa, kayaknya nggak bisa deh segitu gitu. Jadi ya paling nggak saya bikin aja kolong begini, yang penting itu bisa cuci buat kolong. Cuma kelihatannya agak tradisional ya. Cuma ya banyak juga sih yang cuci kolong gitu. Nah kalau cuci yang biasa aja, cuci vakum, semir ban gitu, 30.000. Ya selisih 5.000 aja. Berarti abang termasuk murah hari gini. Murah banget. Murah banget. Kebanyakannya cucian mobil 24 jam tuh agak ngeri ya di sampo ya. Sampo. Dengar gosipnya ada pakai sabun colek atau apa gitu kan. Sebenarnya sih sampo semua sama. Samponya sama. Dan kalau cuci yang biasa itu biasanya kan nggak pakai snow ya, kita pakai snow. Udah gitu kita lihat juga lapnya sekarang kita udah mulai beralih ke microfiber. Jadi ya ada kanebo, ada microfiber gitu. Jadi lebih aman lagi untuk di body, nggak ninggalin scratch ya, nggak ninggalin baret-baret halus. Terus semir ya biasa kita lihat dari tingkat kilaunya semir. Bertahan berapa lama, paling itu aja sih. Terus sama ya kalau di daerah sini ya cuma ini doang yang 24 jam. Itu aja sih kemenangan kita.
Sekarang karena saya agak kurangin sedikit karena belum begitu normal ke sebelum pandemi. Di sini cuma ada 9 orang. 24 jam. Dia dibagi menjadi 2 shift. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Lanjut lagi shift yang malam, jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Idealnya sebelum pandemi idealnya berapa orang? 15 orang. 15 orang itu udah aman lah. Gitu, maksudnya mereka juga bisa istirahat. Jadi nggak terlalu terkuras lah. Tapi kalau dalam keadaan begini masih belum terlalu rame seperti dulu, ya masih cukup sih segitu 9 orang. Ini dia nih. Sistemnya itu bukan sistem gaji, tapi sistem bagi hasil. Gitu. Jadi para pekerjanya ini dia nggak gaji, sistem bagi hasil. Misalnya dia nyuci yang tipe apa nih? Cuci kolong, dia dapat sekian. Cuci body dia dapat sekian, cuci motor dia dapat sekian. Jadi seperti itu sistemnya. Nah, pertimbangannya kenapa Bang pilih sistem bagi hasil dibandingkan sistem gaji? Oke. Pertimbangannya supaya dia giat. Dia nggak buang-buang rezeki yang datang. Ibaratnya saya siapin di sini ladang buat cari rezeki. Terkadang kalau sistem gaji pekerjanya, aduh mobil lagi capek males gitu apa segala macam. Nah, tapi kalau misalnya sistem bagi hasil, mobil datang dia udah kayak laler ibaratnya. Itu saya tuh. Nah, iya kayak gitulah. Jadi mereka tuh termotivasi juga harus nyuci banyak, bersih, cepat. Listrik, saya listrik di sini 1,5 juta. 1,5 juta. Untuk sampo karena udah pakai snow wash, alat snow wash jadi lebih irit. Saya cuma butuh sebulan itu 2 galon sampo. 2 galon sampo yang 30 liter. Kalau yang untuk semir saya butuh 1 galon semir. Itu pun yang kental banget. Itu masih bisa dicampur air, tapi dia biangnya. Itu sampo sama semir ya. Semir itu karena saya udah ada kenalan, dia cuma 500.000 per bulan. 1 galon dan per bulan. Terus sampo itu 300.000 doang, dapat 2 galon. Berarti termasuk dikit dong biaya operasional per bulan ya? Irit. Saya sebelumnya malah nggak pakai snow wash, jadi pakai ember dulu, gitu pakai ember. Saya lihat, waduh ini kalau begini nggak bagus. Gitu. Saya beli alat snow wash ya lebih irit, bagus deh, gitu kan. Kalau dulu bisa sebulan bisa 3 galon mungkin, 3 drum. Betul. Listrik 1,5 juta, ya itu 300 tambah 500, 800, 2 jutaan. 2 jutaan. Ya, cuma saya kadang-kadang tiap berapa bulan saya kasih gini kayak reward, kayak penghargaan bagi siapa yang nyuci yang paling banyak. Ya entah itu beli sepatu, ya kan, dengan kayak gitu kan mereka jadi 3 bulan sekali gitu. Siapa yang nyucinya paling banyak itu yang dapat sepatu. Kadang-kadang juga waktu itu pernah juga di sini di apartemen saya bukain kamar gitu. Iya, saya bukain kamar 1 malam gitu. Lu bisa berenang deh apa segala macam di situ. Ya paling cuma berapa sih itu semalam. Yang penting mereka pun jadi senang dan nggak suntuk lah ibarat gitu. Paling kayak gitu.